Shalom, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil dan diskusi kami, yaitu yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Yusniati Menambe sebagai Ketua Kelompok 3, anggota Arleina Rumanggit, Beatrice Yulsprita Madelu, Selvi Sumba, Dwiki Raman Sebastian, Melvin Gabrielton Timothy, Sriharti Pusut, Timothy Josen Seraun, Jessica Kaat. Kita masuk pada bab 3, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat. Pengertian filsafat adalah kajian masalah umum dan mendasar tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Namun, filsafat berbeda dari ilmu pengetahuan lainnya karena memiliki objek yang sangat luas. Filsafat bisa juga diartikan sebagai ilmu yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran atau rasio. Filsafat bisa diartikan sebagai sebuah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar yang mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga merupakan studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Akhir-akhir dan proses-proses itu dimasukkan ke dalam sebuah proses dialektika. Untuk studi falsafi harus dan mutlak diperlukan logika berpikir dan logika dalam berbahasa. Logika adalah sebuah ilmu yang sama-sama dipelajari dalam bidang studi matematika dan filsafat. B. Rumusan kesatuan sila-sila dalam Pancasila sebagai suatu sistem. Yang pertama, susunan kesatuan sila-sila dalam Pancasila yang bersifat organis, yang berarti bahwa setiap susunan sila-sila dalam Pancasila memiliki fungsi yang berikatan dan berhubungan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut dengan majemuk tunggal. Majemuk tunggal diartikan sebagai terdiri dari 5 sila tetapi memiliki satu kesatuan yang dibangun secara utuh. Kedua, susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Hal yang dimaksud dengan Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal adalah dalam Pancasila ini berarti memiliki hubungan antara kelompok sila yang ada dalam Pancasila dan bersifat erat. Hierarki sendiri memiliki arti pengelompokan atau penggolongan. Rumusan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal adalah sebagai berikut. Pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila-sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia diliputi dan dijiwai oleh sila-sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, meliputi dan menjiwai sila-sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
diliputi dan dijiwai oleh sila-sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, meliputi dan menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sila terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diliputi dan dijiwai oleh sila-sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Jadi, kesatuan sila-sila Pancasila yang majemuk tunggal, hierarkis piramidal, juga memiliki sifat yang saling mengisi dan juga saling mengkualifikasi. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya, atau dengan kata lain, dalam setiap sila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. Contohnya, sila ketuhanan yang Maha Esa adalah berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu juga dengan sila-sila berikutnya yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi keempat sila lainnya. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Secara filosofis, Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat lainnya. Misalnya, materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunisme, idealisme, dan lain paham filsafat di dunia. Ketiga bidang ini dapat dianggap mencakup kesemestaan. Oleh karena itu, berikut ini akan dibahas dasar-dasar tersebut. Yang pertama, dasar ontologis atau antropologis sila-sila Pancasila. Ontologis menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan, atau eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat tidak hanya menyangkut sila-silanya saja, melainkan juga meliputi hakikat dasar dari sila-sila Pancasila, atau yang disebut juga dengan dasar ontologis sila-sila Pancasila. Selain itu, dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis. Oleh karena itu, dasar ini juga disebut sebagai dasar antropologis. Yang kedua, dasar epistemologis sila-sila Pancasila. Epistemologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologis juga adalah ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu atau science of science. Menurut Titus, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu tentang sumber pengetahuan manusia, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, tentang watak pengetahuan manusia. Yang ketiga, dasar aksiologis sila-sila Pancasila. Istilah aksiologis berasal dari kata Yunani, yaitu aksios, yang artinya nilai atau manfaat, dan logos, yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Jadi, aksiologis adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik dalam kehidupan. Yang selanjutnya adalah C. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Ada 2 pokok bahasan dalam materi ini. Yang pertama adalah dasar filosofis.
Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang bersifat sistematis. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat, hierarkis, dan sistematis. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mempunyai makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan, kebangsaan, kemasyarakatan, serta kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Titik tolaknya pandangan itu, negara adalah suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan manusia. Yang kedua adalah nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental negara. Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam pembukaan UUD 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Adapun pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya memuat nilai-nilai Pancasila mengandung 4 pokok pikiran yang merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pokok pikiran pertama menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan. Pokok pikiran kedua menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Pokok pikiran keempat menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Inti-inti dari Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Inti yang saya dapatkan di sini adalah yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Inti yang saya dapatkan di sini yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit, dan sebagainya. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Inti yang saya dapatkan di sini yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan sesama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Inti isi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini terkandung nilai filosofis bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Hakikat rakyat adalah sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang bersatu dan bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia. Selain itu, inti dari sila ini yaitu demokrasi. Dalam artiannya, pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sila ini juga menginginkan untuk kegiatan pemerintahan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Isi inti nilai sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Arti serta makna dalam sila ini yaitu kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat. Yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Seperti yang kita ketahui, di negara kita sangat mempunyai banyak kekayaan alam yang bisa kita gunakan atau kita kelola. Yang ketiga yaitu
melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Dalam sila ini juga terkandung nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dan hidup bersama atau keadilan sosial. Di dalamnya juga terkandung nilai keadilan yang dimana harus kita wujudkan dalam kehidupan bersama. Nilai keadilan tersebut meliputi keadilan distributif, di mana hubungan keadilan antara negara dan warganya, yang mempunyai arti bahwa negaralah yang wajib memenuhi keadilan warganya. Contohnya seperti keadilan membagi, memberikan sembako dalam bentuk kesejahteraan, subsidi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu keadilan ilegal. Hubungan keadilan antara warga negara dan negara. Contohnya, warga negara wajib untuk memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara tersebut. Yang ketiga yaitu keadilan komunikatif. Dalam keadilan komunikatif terjadi hubungan keadilan antar warga satu dan warga lainnya, atau kita kenal dengan hubungan timbal balik. Contohnya, seperti saling menghormati, saling bekerja sama, toleransi dalam pendapat, dan sebagainya. Jadi, jika kita perhatikan dengan secara seksama, kita akan lihat bahwa meskipun nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu berbeda-beda dan memiliki tingkatan serta luas yang berbeda-beda, namun secara keseluruhan, nilai tersebut merupakan suatu kesatuan dan tidak saling bertentangan. Sekian dari kami, terima kasih.